Bismillahirrahmanirrahim. Sini ada pertanyaan. Ketika kita membaca sirah sahabat, terdapat kisah pengumpulan Al-Quran. Pada saat itu sahabat yang mulia Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu menolak hal tersebut dengan keras awalnya. Namun setelah dibujuk, barulah mau dengan hal tersebut. Apakah pengumpulan Al-Quran ada perintahnya dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW? Jamaah sekalian, pengumpulan Al-Quran itu bukan bid'ah. Banyak orang berbuat bid'ah. Mereka berdalih dengan kisah para sahabat mengumpulkan Al-Quranul Karim. Bahkan ada penolakan awalnya dari sahabat yang mulia Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Alasan beliau kenapa? Karena tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, ini termasuk pemahaman yang salah memahami masalah bid'ah. Padahal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang bid'ah itu sudah sangat jelas terang. Beliau bersabda, "Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Semua bid'ah itu sesat, semua yang sesat tempatnya di neraka. Jadi sudah jelas sebenarnya larangan berbuat bid'ah. Jangan kita cari kisah-kisah atau dalil-dalil yang belum jelas sebenarnya untuk membantah dalil yang sudah jelas. Ini bukan metode Ahlus Sunnah wal Jamaah. Metode Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah raddul mutasyabih ilal muhkam. Mengembalikan pemahaman yang belum jelas kepada yang sudah jelas. Nah, ini yang pertama. Dalam kisah pengumpulan Al-Quran, begitu pula penolakan Zaid bin Thabit pada awalnya, itu tidak jelas menunjukkan bahwa bid'ah itu dibolehkan. Padahal hadis melarang bid'ah itu sudah sangat jelas, tegas. Jadi jangan kita mencari-cari yang belum jelas untuk membantah yang sudah jelas. Baik, ini yang pertama jemaah sekalian. Kemudian yang kedua, adakah perintah dalam Al-Quran dan Sunnah untuk mengumpulkan Al-Quran? Ada perintah secara umum. Ada perintah secara umum. Contohnya, perintah yang terkandung di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Jemaah sekalian, ayat ini pengabaran. Tetapi di dalamnya mengandung perintah kepada umat Islam untuk menjaga Al-Quran. Bukan Al-Quran terjaga dengan sendirinya begitu saja, tidak. Kita yang Allah suruh menjaga Al-Quran. Bagaimana cara kita menjaga Al-Quran? Pertama kita hafalkan, dan tentu kita amalkan. Yang kedua, kita bukukan di dalam mushaf. Karena kalau kita hafalkan saja, orang-orang menghafal Quran ini mati. Mau kemana lagi kita mencari ayat-ayat Al-Quran untuk orang-orang yang tidak hafal Al-Quran? Maka para sahabat kemudian mengumpulkan Al-Quran di dalam sebuah mushaf. Iya. Ditambah lagi, di masa Nabi Muhammad SAW, Al-Quran sudah banyak tertulis. Ada yang tertulis di kulit, dan lain-lain. Jadi cuman sekedar dikumpulkan saja supaya untuk memudahkan. Maka ada dalil-dalil secara umum. Iya. Ini yang kedua, dalil secara umum ada. Walaupun perintah secara khusus tidak ada, tapi ada dalil secara umum. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, ada kaidah mudah memahami perbuatan bid'ah. Apa itu bid'ah dan mana yang bukan bid'ah? Iya. Sesuatu yang tidak dilakukan di masa Nabi SAW, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama,
dibutuhkan di masa itu, diperlukan, tapi mereka tidak mampu. Contohnya apa? Pesawat terbang. Dibutuhkan tidak di zaman itu. Untuk naik haji, untuk pergi berjihad, butuh. Tapi mereka tidak sanggup. Maka kalau sekarang kita gunakan pesawat terbang, itu bukan bid'ah. Karena dulu dilakukan, bukan tidak mau, tidak sanggup. Yang kedua jemaah sekalian, kenapa tidak dilakukan di zaman itu? Padahal Nabi dan sahabat mampu melakukannya, karena belum dibutuhkan. Yang pertama dibutuhkan tapi tidak mampu. Yang kedua mampu tapi belum dibutuhkan. Contohnya apa? Pengumpulan Al-Quran di dalam satu mushaf. Mampu atau tidak Nabi melakukannya? Mampu. Tapi kenapa tidak dilakukan? Belum dibutuhkan. Belum dibutuhkan. Karena penghafal Al-Quran sangat banyak dan Nabi Muhammad SAW masih hidup. Apa yang kita khawatirkan? Kita nggak perlu khawatir. Al-Quran akan hilang, kita nggak perlu khawatir. Nanti setelah di masa para sahabat, di masa Abu Bakar, banyak sahabat penghafal Al-Quran wafat, barulah muncul kekhawatiran Abu Bakar. Kalau tidak dikumpulkan, habis para penghafal Quran, umat Islam semakin banyak, maka akan hilang Al-Quran. Perlu dibukukan, perlu dikumpulkan dalam sebuah mushaf. Nah, bid'ah itu adalah dibutuhkan di masa Nabi Muhammad SAW dan Nabi sanggup melakukannya tapi tidak beliau lakukan. Itulah bid'ah. Diperlukan di masa Nabi Muhammad SAW dan beliau sanggup melakukannya tapi beliau tidak lakukan. Itu namanya bid'ah. Contoh jemaah sekalian, peringatan hari lahir beliau. Katanya untuk menambah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Perlu nggak umat Islam dimotivasi untuk mencintai Nabi Muhammad SAW? Perlu, butuh. Dan mampu nggak Nabi memperingati hari lahir beliau? Mampu. Tapi kenapa beliau tidak lakukan? Karena itu bukan syariat beliau. Kemudian jamaah sekalian, jawaban berikutnya, para sahabat sepakat. Terutama sahabat yang 4 ini, Al-Khulafa'ur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Mereka berempat sepakat, Al-Quran hendaklah dibukukan. Jadi mereka ini bersepakat. Dan Nabi berpesan kepada kita, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiina min ba'di. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin sepeninggalku. Bahkan kemudian bukan hanya 4 sahabat ini yang sepakat, seluruh sahabat sepakat. Dan Nabi SAW bersabda, innallaha la yajma'u ummati 'alad dhalalah. Allah tidak mungkin mempersatukan umatku dalam kesesatan. Jadi kalau mereka sudah sepakat, maka itu sudah pasti benar, nggak mungkin salah. Terakhir jamaah sekalian, kenapa Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu awalnya tidak mau atau berat untuk mengumpulkan Al-Quran? Karena beliau mengira itu adalah bid'ah. Kenapa beliau tidak mau? Karena takut terjerumus dalam perbuatan bid'ah. Orang sekarang mereka mau berdalil dengan itu justru karena mau melakukan bid'ah. Jadi kebalikan dari apa yang ditakutkan oleh Zaid bin Thabit. Ternyata Zaid bin Thabit mengatakan, Allah melapangkan hatiku seperti Allah melapangkan hati Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran. Artinya apa? Beliau kemudian paham ini bukan bid'ah. Makanya beliau mau lakukan. Seandainya beliau masih memahami itu bid'ah, pasti beliau tidak akan mau lakukan. Walaupun siapapun yang memaksa beliau. Jadi beliau tidak melakukan awalnya karena mengira itu bid'ah. Setelah beliau menyadari, para sahabat lain mengatakan itu bukan bid'ah, barulah beliau mau melakukannya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.